ini memang bisa saja memang ini kejaksaan masuk wilayah tindak pidana korupsinya. Iya, betul. Masuk betul, di sana betul. karena wilayah dia. Betul. Tapi yang dilakukan oleh kepolisian sekarang yang dianggap menghilang itu bahwa tindak pidana umumnya. Betul. Dugaan tindak pidana itu yang dilakukan adalah dia ada terlibat dalam proses yang namanya pagar laut dan sertifikat laut. Kan tidak pernah ada di dunia ini laut di sertifikat. Itu kan hak publik, haknya negara. Tidak boleh di-coupling ya kan menjadi hak perusahaan atau korporasi yang kemudian dijual belikan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, teman-teman kita Masumi, ya, pengurus Masumi dari Sabang sampai Merauke dan juga teman diaspora di seluruh dunia, tentunya menyaksikan terus acara kita pada hari ini dan tentunya kemarin-kemarin dan akan seterusnya menonton, menyaksikan karena diskusi kita pada hari ini misalnya akan seru ini terkait dengan dikejar-kejarnya Kepala Desa Kohot. Nah, seperti kita ketahui, Kepala Desa Kohot ini sudah menjadi seperti pesakitan Kejaksaan Agung karena memang sedang dalam proses hukum di Kejaksaan Agung. Seperti kita ketahui, banyak sekali yang sudah dilakukan, penipuan-penipuan dan berbagai hal. Nah, kita akan bahas ini karena ada laskar dari warga Tangerang, Desa Kohot yang membuat selebaran dan juga pengumuman untuk terus mengejar Kepala Desa Kohot itu. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana uraian Pak Ketua Umum Partai Masumi, Pak Dr. Ahmad Yani SIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Heri? Alhamdulillah sehat. Tema yang menarik apa nih sekarang? Ini sekarang kita Kohot ini Kohot, karena ya? gerakan tangkap Kades Arsin. Nama kepala desanya itu Arsin bin Arsip. Ya. Ini yang diduga terlibat dalam pembuatan pagar laut, ya. Itu intinya itu. Kemudian setelah ditelusuri dan diperiksa, dicari informasi ke sana kemari, ke kiri kanan apa semua, ternyata banyak sekali ini kesalahan dari Arsin bin Arsip ini. Dia telah mencatut nama-nama warga untuk pembuatan HGB, sertifikat hak guna bangunan. Nah, ini menarik. Gimana kira-kira? Ya, yang pertama tentunya sebagaimana telah yang kita kemukakan berulang-ulang kali terhadap proyek PIX ini kan awalnya kan bermula dari proyek PIX 2. Dan proyek PIX 2 ini agar menjadi lebih lancar dan mendapatkan legitimasi kekuasaan dalam rangka untuk mengembangkan proyek-proyek ini kan dia kan memerlukan stempel. Itulah dia sehingga pada waktu detik-detik terakhir Presiden Jokowi ini ingin berakhir mengeluarkan kebijakan yang tentunya kita anggap ini kebijakan yang keliru dan salah, yaitu menjadikan proyek strategi nasional. Tuh. Bagaimana suatu unit kegiatan perumahan yang kepentingannya tidak menyangkut kepentingan khalayak banyak, yang kepentingannya juga tidak menyangkut masalah ketahanan, yang kepentingannya juga tidak ada berhubungan dengan kedaulatan, yang kepentingannya juga tidak juga sesuai dengan bagaimana pasal 33, bahkan dia menjadi sebaliknya, dijadikan proyek strategi nasional. Sekarang ini skandal yang harus dibongkar. Yang kedua, dan sama-sama kita ketahui secara terbuka, Agwan dalam wawancara di Tempo dia menyatakan dia ingin membantu Presiden Jokowi dari apa yang selama ini digemar-gemborkan oleh Jokowi, yaitu begitu banyak investor datang, bahkan kewalahan. IKN. Ya, IKN yang menurut kawan kita Rocky Gerung adalah sesungguhnya zong dari sejak awal. Bohong, bahkan Rocky Gerung itu menyampaikan kata-kata yang dianggap menghina dan sempat digugat di pengadilan dia, tapi dia memenangkan. Yaitu kata-kata ini, mohon maaf nih, saya kutip lagi nih, tidak punya pretensi untuk mengumbarkan kata-kata yang dianggap tidak pas dan tidak pantas. Head speech. Iya kan, ya. Tapi kan kita harus mengungkapkan agar kita
sesuai dengan fakta yang ada Pak Eri. Apalagi kan Pak Eri kan berlatar belakang wartawan kan. Kita tidak mungkin menyebutkan sesuatu tidak berdasarkan fakta dan data, dan bahkan Rocky berulang-ulang kali menyebutkan ya, dia hampir jadikan tersangka yang katakan bajingan tolol seperti itu. Betul. Itu kan menyangkut dari konteks apa yang dikemukakan. Dan kalau kita lihat memang Mr. Jokowi ini kan memang dia penuh dengan tipu muslihat, ya kan, tipu muslihat, dan dia penuh dengan kebohongan. Mulai dari ya kalau kita lihat jejak-jejak digitalnya mulai dari Solo. Kalau lihat dari apa yang dikemukakan oleh Rocky Gerung di berbagai macam media atau di satu media yang rekamannya disebarkan oleh berbagai macam media. Nah, oleh karena itu kan pilihan sebenarnya aparat penegak hukum. Apakah dia ingin langsung melakukan proses penegakan hukum ini dari atas, ya kan, istilahnya ikan busuk itu mulai dari kepalanya dipenggal, atau dia pakai metode yang namanya bagaikan makan bubur, menyisir dari pinggir. Nah, kelihatannya ya kan, institusi penegak hukum ini belum punya greget. Kita tidak ingin menyatakan belum punya keberanian. Karena sejak Presiden Prabowo menyatakan bahwa dia ingin ya kan proses ada PSN ini dievaluasi, termasuk masalah PIK2 ini akan diusut tuntas, sehingga kita tahu masalah pagar laut segera diperintahkan, yaitu bukan memerintahkan pada KKP, bukan memerintahkan pada kepolisian, tapi dia memerintahkan kepada Angkatan Laut untuk membongkar. Itu kan bahasa-bahasa simbolik yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, harus dipahami. Apalagi Prabowo ini kan berlatar belakang sandi yuda, intelijen, dengan tentu kan bahasa-bahasa yang namanya bahasa-bahasa simbolik, yang menurut saya belum dipahami oleh aparat penegak hukum. Termasuk kejaksaan yang menangkap ini kan kepolisian, belum kejaksaan, ini tidak pidana umum. Oh, gitu. Ini Mabes Polri, bukan kejaksaan, Pak Eri. Kejaksaan ada suratnya memanggil Arsin bin Arsip ini untuk polisi. Direktorat ya. Ada surat yang dari kejaksaan. Ada kopi surat dari Kejaksaan Agung. Nah, saya belum tahu yang itu ada Direktorat Umum. Kalau yang ini yang Dirumum Umum Mabes Polri. Kenapa ini memang bisa saja memang ini kejaksaan masuk wilayah tindak pidana korupsinya. Iya, betul. Masuk di sana karena wilayah dia. Betul. Tapi yang dilakukan oleh kepolisian sekarang yang dianggap menghilang itu bahwa tindak pidana umumnya. Betul. Dugaan tindak pidana itu yang dilakukan adalah dia ada terlibat dalam proses yang namanya pagar laut dan sertifikat laut. Kan tidak pernah ada di dunia ini laut di sertifikat. Itu kan hak publik, haknya negara. Tidak boleh di-coupling ya kan menjadi hak perusahaan atau korporasi yang kemudian dijual belikan seperti itu. Dan ini dengan alasan, itu juga alasannya ada memberikan banyak, memberikan keterangan palsu, seolah-olah itu sebelumnya adalah tambak yang akibat air laut abrasi sehingga hilanglah tanah daratan tersebut. Iya, seolah-olah yang disebut tanah punah itu. Tanah punah itu juga punya kriteria dan punya syarat-syarat tertentu. Nah, kita melihat ini yang di kepolisian. Ini kepolisian memanggil yaitu Arsin bin Arsip ini sebagai kepala desa yang kemarin seolah-olah sakti mandraguna, bahkan mendebat Menteri Tata Ruang dan Agraria. Pernyataannya Nusron Wahid sendiri kan. Ya, tapi Nusron keras tetap kan pada pendiriannya. Nah, oleh karena itu yang selama ini sakti mandraguna sekarang gaib, dia hilang. Tak tahu rimanya di mana. Oleh karena itulah maka atas inisiatif ya kan beberapa warga desa Kohot itu membentuk yang namanya Laskar Jiban. Laskar Jiban ini ada mengambil nama kampung di Kohot itu sendiri, yaitu Kampung Alerjiban seperti itu. Jadi Laskar Jiban ini sebanyak 400 orang yang ingin membantu institusi kepolisian untuk menemukan yang namanya ini Arsin bin Arsip ini. Kita belum mendengar ini menteri yang namanya perumahan. Pada waktu yang lalu dia membuatkan sayembara juga.
akan memberikan uang 5 miliar kalau dapat menemukan yang namanya Harun Masiku. Ya kan? Nah sekarang kita tunggu juga sayembara yang dilakukan oleh yang namanya kawan saya ini Ara ini gitu loh. Kita belum kedengaran. Nah oleh karena itu menurut saya gampang. Kalau dia tidak disembunyikan pasti atau dilindungi, pasti ada ketemu. Apalagi ini kelasnya bukan kita menghina. Kepala desa sampai sejauh mana sih dia mau bersembunyi? Ngumpetnya gitu ya? Ngumpetnya. Atau dia memang bersembunyi di tempat yang terang. Kan ada yang namanya filosofi, falsafah itu. Kalau mau bersembunyi, janganlah bersembunyi di tempat yang gelap. Bersembunyilah di tempat yang terang. Ya kan, untuk mengaruhi. Atau memang ada di sekitar itu. Memang sengaja seolah-olah dicari, nggak ada seperti itu. Jadi menurut saya kita dukung ini gerakan. Ini kita bukan memprovokasi. Kita dukung sepenuhnya gerakan yang namanya Laskar Jiban untuk membantu institusi kepolisian atau untuk menemukan Arsin bin Arsip ini. Dia bisa buktikan juga. Nanti bisa di samping tindak pidana yang dugaannya tidak pidana umum. Apa tindak pidana umum yang jelas itu? Ya adalah memberikan keterangan palsu, mencatut nama-nama warga, yang katanya warga tidak pernah mempunyai yang namanya berbagai macam sertifikat itu. Nah, kalau mulai dari kepala desa ini kan dilihat nih, terbitnya sertifikat laut HGB itu siapa yang mengajukan? Kan harus ada pengajuan hak, peningkatan hak, siapa yang mengajukan, siapa yang saksi, diajukan kapan, itu bisa dilacak semua. Semua yang terlibat itu harus diproses, ditangkap dan diadili, Pak Eri. Tapi masalah ini sampai nanti kan air ini bawa dulu nih, kepala desa, nanti naik lagi atas, sampai ke BPN, terus apa betul? Menurut keterangan wakil menteri yang sekarang saya di Menteri Kehutanan, dia tidak tahu menahu. Saya nggak yakin, Pak Eri. Nalar kita, akal sehat kita, ini kan proyek besar. Tanpa yang namanya sepengetahuan yang ada BPN pusat ini. Bahkan kan disebut-sebut menteri dan wakil menterinya dianggap ada keterlibatan ini. ATR itu ya? Ya. Nah, oleh karena itu menurut saya ya disisir saja. Kapan ini kita tidak ingin lama-lama menyisir, ya kan akhirnya tidak mendapatkan kutu kalau di rambut. Disisir tempat yang tidak ada kutunya seperti itu kan tidak akan menemukan kutunya, Pak Eri. Betul. Ini kan ada falsafah juga. Ya kan, janganlah mencari air mineral di dalam air comberan seperti itu. Nah, oleh karena itu Arsin bin Arsip ini kan dia harus muncul dong. Dan dia harus bisa membuktikan dengan azas pembuktian terbalik, Pak Eri. Betul, harusnya gitu ya. Dia punya mobil Rubicon. Punya rumah yang luar biasa, terus dikonversi dong dengan penghasilan dia sebagai kepala desa, ataukah ada penghasilan dia yang lain tambahannya yang dia bisa menyatakan apa-apa yang dia ada sekarang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, didapatkan dia berdasarkan jeripaya dan halal, atau berdasarkan hasil penyuapan. Nah, kalau hasil penyuapan baik yang menyuap maupun yang disuap kena delik korupsi seperti itu. Nah, itulah mungkin yang Pak Eri tadi menyatakan wilayahnya kejaksaan. Betul. Karena kejaksaan berhak juga untuk melakukan penyidikan di kasus korupsi. Ini banyak sekali tindak pidananya. Ada tindak pidana umum, ada tindak pidana korupsi, ada tindak pidana lingkungan, dan lain sebagainya, Pak Eri. Masalahnya kan sekarang wanted, artinya dicari itu Arsin bin Arsip ini. Tadi kira-kira mungkin ya orang ATR BPN misalnya nggak mungkin menyembunyikan, mungkin nggak kalau misalnya polisi sudah nyari kemana-mana, kemudian kejaksaan juga mungkin ikut nyari, tapi dilindungi oleh kita nggak tahu siapa begitu kan. Nah kalau itu bisa jadi kayak kasus Masiku juga nanti. Saya mengingatkan kepada siapapun yang bersekokol atau melakukan permufakatan jahat untuk melindungi pelaku tindak pidana atau menghalang-halangi proses tindak pidana itu diusut, maka dia bisa dikenakan obstruction of justice, menghalang-halangi. Hukumannya sama, Pak. Pidana juga. Pidana juga. Dan kalau dia kasusnya ini adalah di kasus pokoknya adalah tindak pidana korupsi, maka ya dikenakan juga dia delik-delik korupsi. Kalau kasus pokoknya ini tindak pidana umum, maka dia dikenakan juga pasal-pasal tindak pidana umum. Jadi dia multi ini. Nah, oleh karena itu Arsin bin Arsip
supaya tidak memakan korban-korban yang lain, saya kira Anda harus bertanggung jawab aja. Tunjukkan dong kalau betul Anda melakukan tindakan-tindakan yang benar. Seperti itu. Gentle gitu ya. Gentle kan seperti itu. Iya, oke. Terima kasih Pak Ketua Umum. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, sudah kita dengarkan tadi bagaimana uraian dan membahas soal Arsin bin Arsib, kepala desa Kohot yang sekarang sedang dicari-cari oleh warganya sendiri. Ya, ini kan Pak Eri bisa juga mata rantai. Ini di bawah, kita ingin naik lagi dia ke atas. Setelah Arsin ini, setelah kepala desa. Ada nggak hubungannya dengan yang namanya Aguan? Adakah hubungannya dengan Antoni Salim? Kan sudah kita kemukakan proyek Fix 2 ini, proyek Pondok Indah Kapuk itu sesungguhnya ownership utamanya itu kan Antoni Salim. Antoni Salim, seperti sebagaimana dikemukakan oleh Isman yang beberapa waktu yang lalu. Nah, ini apa hubungannya? Dilacak dong. Jangan-jangan ini naik lagi, kita tidak menuduh. Apakah ada keterlibatannya Jokowi? Apakah ada keterlibatan anak-anaknya? Apakah ada keterlibatan kroni-kroni? Ini bisa lagi nih. Akibat ini dia mendapatkan banyak gratifikasi, suap yang lain sebagainya seperti itu. Ya, tadi yang saya sebutkan tadi yang diumpetin, disembunyikan oleh siapa kita nggak tahu. Bisa jadi yang tadi disebutkan barusan oleh Ketum itu. Terima kasih Pak Ketum. Pemirsa sekalian, kita akhiri. Kita nanti akan tampil lagi dengan topik yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.